Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Cahyanto dari jurusan Teknik Mesin LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 5201022014. Hari ini melaksanakan UKIN pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 08.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai membaca dengan berdoa dulu kepada Bapak. Silakan. Siap gerak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Bapak sudah berdoa. Saya akan mengecek persepsi dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Di Kojan. Ya, ini saya cek satu aja dulu. Abdul Rahman ada? Abu Bakar? Aditya? Angga? Ya, bagaimana kabar anak hari ini? Baik. Ada yang sakit ya ini? Alhamdulillah. Jadi kalau siap semua, berarti hari ini sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari pembukuan apa saja? Masih ingat nggak? Kemarin kita sudah mempelajari pembukuan apa saja? Ada Putra kanan. Oke, sama lagi. Boleh. Sama lagi. Alur lagi. Virus. Terus apa lagi? Satu lagi, terakhir apa? Pembukuan dalam. Nah, berarti kita sudah membungkut 6 kemarin. Ada pukul rata, ada pukul alur, kulir, tirus, ngebul sama ngebul. Kemarin kita sudah mempelajari itu tadi ya. Nah, saya mau tanya nih, pembukuan kulir. Pembukuan kulir itu ada dua. Masuk ke apa saja? Bebas sama oke, bebas sama kemudian sama si Hanafi. Patrick itu berapa derajatnya? 60. Kemudian apa? Ngebul berapa? Derajatnya? Berapa? Ngebul 4 lupa ya? Ngebul juga? Ngebul berapa? 65. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi. Untuk materi hari ini adalah pembukuan eksentrik. Pembukuan eksentrik. Kira-kira apa itu pembukuan eksentrik? Nanti kita akan jelaskan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu KD. Untuk kompetensi dasar yang akan kita sampaikan hari ini, yang pertama untuk KD-nya yang 310 yaitu menerapkan prosedur teknik membungkuk eksentrik. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana cara membungkuk eksentrik itu seperti apa perencanaannya. Kemudian yang keempat, titik 4.10 itu membuat poros eksentrik. Hari ini kita merencanakan, kemudian nanti kalau sudah kita rencanakan pembukukannya, baru kita buat di mesin. Oke. Kemudian tujuannya. Nah, kita diskusikan ini tujuannya. Yang pertama, dari pembelajaran ini kalian akan menyimak video dan kita akan berdiskusi dengan saya dan kalian. Untuk apa? Supaya kalian bisa memklasifikasikan prosedur teknik pembukukan eksentrik dengan tepat. Kira-kira setuju nggak ini? Bisa nggak? Setuju. Bisa nggak? Oke. Yang kedua, melalui kegiatan pengalihan informasi dan diskusi antara guru dan peserta didik menggunakan media PowerPoint. Nah, nanti kita akan sampaikan dalam model PowerPoint sehingga peserta didik dapat menghitung tebal ganjal membungkuk eksentrik menggunakan lahan 3 dengan teliti. Oke, baik. Untuk metode pembelajaran ini nanti kita akan berbeda diskusi. Untuk penilaiannya kita akan menilai sikap dan pengetahuan
pengetahuan dengan cara untuk pengetahuannya nanti kita akan lakukan dengan online, secara online menggunakan HP kalian masing-masing dengan Google Form ya. Jadi nanti kita ada tes akhir dengan Google Form. Ini di sini ada video. Kira-kira itu seperti apa ya? Ini ada video untuk menganalogikannya. Ada beberapa orang ini bermain hula hoop. Hula hoop ini dia berputar pada poros atau tidak? Ya. Tapi berputar pada siapa? Pada sumbu siapa? Ya, orang. Nah, pada hula hoop itu punya poros sendiri, tapi dia berputar pada sumbunya orang. Kira-kira kalau kita simpulkan, kita kaitkan dengan eksentrik apa? Kalau kalian membayangkan di mesin bubut, benda-benda itu berputar seperti tadi, seperti hula hoop, tidak pada sumbunya. Bisa membayangkan nggak? Bisa. Kesimpulannya apa? Bubut eksentrik itu berarti apa? Ya, berubah. Ada lagi lebih dari satu. Oke. Nah, kesimpulan itu berarti eksentrik. Tadi kalau kita lihat video orang tadi, dia berputar. Hula hoop itu kan ada sumbu sendiri, tapi berputar pada sumbu orang. Berarti ada berapa sumbu itu? Ada 2 sumbu. Nah, berarti yang disampaikan juga sama yang Rangga tadi benar bahwa eksentrik itu berarti dia mempunyai lebih dari 1 sumbu. Nah, itu sekali ya. Oke, selanjutnya nih kita lihat dulu. Tadi sudah kita perhatikan bahwa ada video orang bermain hula hoop. Ini supaya menganalogikan bahwa benda eksentrik itu berputarnya tidak pada sumbunya, tapi pada sumbu, bukan pada sumbu utamanya, tapi pada sumbu yang lainnya, mempunyai lebih dari 1 sumbu. Nah, ini ada video yang kedua. Video kedua ini ada video pergerakan benda eksentrik. Silakan dibaca dulu. Perhatikan. Nah, ini benda ini berputar secara eksentrik. Kemudian di sini dia bergerak maju mundur. Atau kebalikannya, benda ini berputar maju mundur, bergerak maju mundur, menggerakkan benda eksentrik menjadi berputar. Dari sini kira-kira nanti kalian bisa melihat bahwa benda eksentrik itu berarti dia mengubah gerak tembakan ke apa? Bisa nggak? Nah, ini sudah sampai. Dia berputar, kemudian menggerakkan maju mundur. Nanti kita bisa mengidentifikasi benda. Dari pergerakan ini kira-kira benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita yang pergerakan seperti ini, bergerak eksentrik kemudian maju mundur atau maju mundur menggerakkan benda eksentrik. Yo, nanti kita identifikasi ke sana. Oke, dari yang pertama dulu. Nah, kira-kira benda apa yang bergerak seperti ini? Seker apa? Seker? Oke, berarti pergerakannya dia bergerak menggerakkan benda eksentrik dari pergerakan maju mundur atau lurus menjadi berputar. Oke, kemudian ada benda lainnya nih. Mas Putri gerakan di benda lain. Apa? Mesin di kita ada ini, mesin gergaji. Nah, gergaji mesin. Pergerakan sama. Dia berputar pada motornya, kemudian menggerakkan rangkaiannya maju mundur. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, kalau ini dia berputar, kemudian menggerakkan maju mundur ini juga. Ini pada apa ini? Pada apa? Di mesin motor ada ini, atau di mesin mobil ada? Bukan as atau kamsal. Dia menggerakkan maju apa? Untuk menggerakkan katup lem. Nah, seperti itu. Jadi ini pergerakannya dia berputar, kemudian menggerakkan maju mundur. Itu mengubah gaya atau bergerak dari gerak berputar jadi gerak ya. Oke, nah ini ya, ini adalah benda eksentrik yang tadi kita bilang kayak ransap tadi untuk di mobil. Bendanya seperti ini, dia memiliki 2 sumbu, tapi dia memiliki beberapa titik sumbunya, ada 1, 2, 3 sumbu. Kemudian yang kedua, nah
ada di truk as atau tadi jamnya apa? Piston. Ini namanya truk as. Truk as atau bandul. Nah, kalau di bengkel motor lebih sering disebut adalah bandul motor. Seperti ini, truk as. Kemudian ada mesin ger. Jadi kalau kalian lihat ada benda berputar, kemudian kok dia mengubah menjadi gerakan lurus. Nah, berarti di situ dia pasti menggunakan benda atau kebalikannya dari gerakannya lurus ke jadi berputar. Nah, berarti dia ada benda eksentriknya itu pasti. Lalu berarti seperti itu. Nah, definisinya berarti untuk definisi poros ekstrik adalah poros yang memiliki lebih dari satu sumbu di luar sumbu utama. Sumbu utamanya di sini, kemudian di sini ada sumbu lain. Jadi kalau misalkan ada 3, eksentrik nggak itu? Ada 4, ada 5, ada 6. Yang penting dia lebih dari satu sumbu. Tuh. Kemudian selanjutnya tadi ya, tadi seperti ini. Ini sudah sama, ini dibandul. Nah, ini ada video. Kita perhatikan video. Nah, ini perhatikan. Ini video mengenai video cekam langpan mengenai pembubutan yang mana bisa mengubah sumbunya. Jadi kalau misalkan ini sumbu pertama, ini mau kita geser. Sumbu ini mau kita geser di sini misalkan. Harusnya di sini jadi ke sini. Kalau misalkan pakai rahang 4 ini bisa nih. Seperti ini kan. Berarti yang ini kita tekan lebih ke bawah. Kalau biar apa? Biar sumbunya bisa menggeser ke sini. Maaf ya, seperti ini ya. Padahal seperti itu. Seperti di video itu, dia mengubah gayanya, mengubah sumbunya. Jadi tidak center pada putaran bubutnya. Kalau kita lihat, putaranya akan sampai ke titik sumbu yang berbeda, tidak sumbu di tengahnya ini, perhatikan. Nah, dia di sumbu sini. Nanti kalau diputar, putarannya seperti kayak putaran bola tadi. Nah, dia akan berputar seperti putaran bola, tidak berputar pada sumbu utamanya. Seperti itu. Ini adalah namanya bentuk eksentrik dengan rahang 4. Pertanyaannya masalah gini. Di mesin kita belum ada yang rahang 4, belum ada yang punya independen cat. Terus yang kita punya adalah cekam rahang 3. Kira-kira bisa nggak membobot dengan cekam rahang 3 untuk membobot eksentrik? Bisa. Ya, kalau misalkan bisa, pertanyaan lagi. Dengan cara apa? Menggeser sumbunya supaya sumbu utama tadi di sini ini ke bawah sini. Dengan cara apa? Dengan ganjil. Berarti kalau misalkan ini 3, ini 4 ya. Nah, sumbu utama di sini utama. Dia mau bergeser ke bawah sini. Berarti dia makan. Betul sekali, ganjil ya. Berarti kita ganjil di jadi atas sini supaya benda bisa turun ke bawah. Oke, benar. Berarti permasalahan yang kita hadapi dengan bentuk cekam rahang 3, tapi mau membubut atau mau membubut eksentrik tetap bisa. Tapi dengan catatan mengubah dengan ditambahkan gas. Betul sekali. Oke. Nah, hari ini nanti kita akan mendiskusikan bagaimana caranya membuat bentuk eksentrik dengan mendapatkan ganjil tersebut. Siap? Oke, nah hari nanti kita akan diskusi dengan membagi kelompok kalian. Nanti kita akan bagi kelompok menjadi 6 kelompok seperti biasanya. Jadi nanti ini ada 6 kelompok, satu kelompoknya ada 6 orang. Itu ya. Ini pembagiannya mau saya pilih atau kalian yang membagi sendiri? Pilih. Berarti saya pilih dengan kelompoknya yang pertama. Kelompok pertama nanti terdiri dari ini aja dulu. Nanti yang saya sebutkan di awal itu adalah ketua kelompoknya ya. Abdul Rahman, Aulia Rahman, Pakib, Jimmy, Ricky, sama Rehan. Itu kelompok pertama.
Ya, ini saya akan membagikan. Silakan kalian baca dulu KPD-nya karena pengajarnya. Oke, sudah diisi di identitasnya. Sekarang saya sampaikan dulu pengisiannya. Dan nanti di situ kalian baca dulu. Di sini ada pengisian untuk nanti kita akan menghitung tebalan yang akan kita gunakan. Nah, sebelum kalian isi, perhatikan dulu ke depan. Saya akan menjelaskan materi tersebut. Silakan. Yang belakang sudah. Belakang ada. Nah, pembukuan poros eksentrik itu ada beberapa cara. Yang pertama, membubut antara dua senter. Jadi pada pembukutan ini kita akan membuat dua senter di ujung 1 sama ujung 2. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menggeser tubuhnya. Nanti kita geser tubuhnya, kemudian kita tekan seperti ini dengan dua senter seperti itu. Nanti setelah itu kita putar, sudah berputar seperti bubut eksentrik biasanya. Nanti bisa harus bubut langsung seperti ini. Ini yang kedua. Nah, yang kedua ini menggunakan cekam ramah 4. Masih bisa, karena apa? Dia independen cap, karena bisa menggerakkan capnya atau rahamnya ini satu persatu. Jadi tidak langsung ke dua tempatnya bergerak langsung juga, tapi satu persatu. Dia di sini ditekan seperti ini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang akan kita gunakan nanti. Membubut dengan menggunakan cekam raham 3. Dengan ganjel, kemudian ini nanti kita buat ganjelnya. Caranya gimana? Caranya untuk membuat ganjelnya. Nah, kelebihannya itu dulu. Kalau kita mau membubut dengan cekam raham 3, kelebihannya penyetangan sumbunya mudah, hanya menambah ganjel pada suatu raham. Namun pengaturan posisi ganjel adalah harus diperhatikan agar kuat dan aman selama pembukutan. Kalau nanti ganjelnya itu tidak pas bubut ternyata nanti geser, akan membuat apa? Lepas. Bahaya kan? Berputar dan lepas dia akan naik orang yang ada di sini. Jadi harus dipastikan dulu kuat. Nah, cara itu gimana? Seperti ini. Cara menghitung ganjalnya. Ayo mas belakang perhatikan ya. Belakang perhatikan ya. Nah, ini saya cek dulu supaya apa? Ini nanti biar kalian tahu. Nanti kalau kalian nanti bisa membentuk membentuk eksentrik. Rumusnya di sini ada sebuah gambar. Ada dua lingkaran. Ini lingkaran pertama lingkaran yang diameter besar, ada yang diameter kecil diameter eksentriknya. Diameter utamanya ini diameter eksentriknya. Kemudian di sini ada E. E ini adalah eksentrisitasnya atau jarak antara sumbu satu dengan sumbu yang dua. Istilahnya E, eksentrisitas. Kemudian ada A, jarak yang dekat dari kedua lingkaran. Kalau misalnya nanti ini mepet di atas berarti tidak punya jarak atau tidak punya A-nya. Tapi kalau di sini ada seperti ini kita ukur dengan menggunakan kaliper besar. Kemudian rumusnya apa? Untuk mencari eksentrisitas rumusnya adalah D, diameter besar dikurangi diameter kecil untuk diameter eksentriknya dibagi 2 dikurangi dengan A. Nanti akan ketemu jarak antara sumbu 1 dengan sumbu 2. Nah, kemudian untuk mencari menghitung ganjalnya gimana? Menghitung ganjalnya. Ya, perhatikan mas. Perhatikan ke depan dulu. Ini rumusnya X sama dengan R. R ini bukan jari-jari diameter besar ya, tapi jari-jari bukaan rahangnya. Jadi kalau misalnya dibuka, di sini ada sumbu, kemudian di sini ada ditambah ganjel, yang nanti akan ketemu jaraknya jari-jari bukaan rahangnya itu. Nah, di sini rumusnya X sama dengan R besar dikurangi R min E dikurangi lebih dahulu. Jadi R kecilnya dikurangi dengan E ini baru dikurangkan dengan R besar. Nanti akan gambar itu ya. Ini adalah E. E ini berarti dia eksentrisitas antara
jarak sumbu satu dengan sumbu yang kedua. Kemudian kita buat sebuah garis segitiga, itu ada 3 sudut. Sudut theta, sudut alfa, sama sudut gamma. Nah, sudut ini akan membentuk sebuah trigonometri di mana E ini dengan sin J, berarti E dengan sin gamma, E sin gamma. Kemudian R kecil dengan sin beta, R besar dengan alfa. Dia akan membuat ini menjadi sebuah perbandingan di mana betanya adalah sin 60. Kalau yang sin gamma sama sin alfa ini yang belum kita ketahui. Nanti kita cari dulu. Jadi kalau tahapannya untuk mencari ketebal ganjil, kita cari dulu untuk yang sin Y sama sin alfa. Nanti ketemu E, nanti ketemu E sama R-nya, baru ketemu X-nya. Tahapannya itu untuk mencari tebal ganjil. Ini ada contoh sebuah bahan ST37 dengan diameter 24 akan dibentuk eksentrik dengan lahan 3. Besar eksentrisitasnya 1,5 dan diameternya 10 mm. Hitung tebal ganjalnya. Nah, gambar seperti ini. Ini adalah diameter yang besar pertama 24, kemudian diameter yang kecil adalah 10, E-nya 1,5. Tebal ganjalnya berapa berarti? Kita hitung. Caranya gimana? Nih, kita cari dulu sin D-nya dengan R kecil yang diketahui, kemudian ada sin 60. Nanti kemudian sin D sama dengan 1,5 dikali sin 60 dibagi dengan 12. Kemudian adalah 0,10825. Ini sin J. Setelah itu kita konvertkan menjadi Z atau gamma menjadi 6 derajat 12 menit 52 second. Nah, setelah itu kita cari sudut alfanya. Alfa ini adalah segitiga, itu total sudutnya adalah 180 derajat. Seperti ini. Kalau begitu berarti ini untuk mencari alfa 180 dikurangi 60 dikurangi 6 derajatnya. Ketemunya adalah 113 derajat 47 menit 8 second. Nah, setelah ketemu tadi alfa sama Z-nya, kemudian kita mencari R besarnya. Perbandingan lagi, kita bandingkan dengan rumus tadi. R min sin A min sin beta sama dengan R sin alfa. Kemudian nanti akan ketemu R sama dengan 12 kali sin 113 derajat dibagi dengan 0,86 itu adalah sin 60-nya. Ketemunya berarti 12,67. Nah, R-nya sudah diketahui dan ketemuan, kemudian kita cari tebalnya. Tebal ganjil sama dengan R besar dikurangi dalam kurung R kecil min E. Ketemunya adalah 12,69 dikurangi 12 min 1,5. Ketemu sama dengan 2,179 mm. Berarti tebal ganjil yang dipakai adalah 2,179 mm. Nah, nanti tugas kalian di situ di LKPD itu ada gambar, ada job sheet-nya. Nanti kalian hitung berapa tebal ganjil yang akan kita gunakan untuk membuat benda kerja tersebut. Nih, sekarang prosedur pembuatnya gimana? Pertama kita pasang tali dulu, rata-rata untuk men-setting tinggi center dulu, kemudian kita pembuatan rata dulu. Atur kecepatannya, ukur diameter poros, kemudian olah ganjil sesuai ukuran X-nya tadi. Setelah itu kita pasang benda kerjanya pada sekam lahan kerja. Nah, setelah itu atur posisi nol penyayatannya. Ini. Nah, sudah. Kemudian kita bisa melakukan hitung selisih diameter terbesar yang akan kita sayat. Selisihnya berapa? Selisihnya dari besar ke kecil berapa? Kurangi. Nanti akan ketemu untuk membuat berapa besar penyayatannya. Nah, setelah itu pembukutan memperhatikan ketebalan penyayatannya. Biar apa? Biar nanti kalian waktu penyayatan tidak ketebalan, kemudian pahannya aman dan tidak nabrak dan tidak membuat apa ya, dimensinya tidak blok atau tidak rigid. Harus diperhatikan betul untuk ketebalan penyayatannya. Nah, itu cek ukurannya. Kalau sudah oke, ya udah berarti finishing. Kalau belum oke, berarti kita bubut lagi. Seperti itu.
Ini ada sebuah gambar atau video pembentukan dengan rahang 3. Nah, di sini kita menyiapkan tebalnya, tebal ganjalnya, kemudian kita salah satu ganjal ditaruh di catnya atau di rahangnya. Setelah itu dikencangkan catnya. Ini, perhatikan video ini ya. Dia akan berbuka putarannya tidak pada sumbu utamanya, sumbu utama pada mesin, tapi pada sumbu eksentriknya. Dan nanti kalian tugasnya adalah membuat ganjalnya ini. Dari kejauhan itu kalian membuat ganjalnya ini supaya bisa berputar eksentrik seperti ini. Kalau seperti ini nanti kita bisa membentuknya. Itu ya. Nah, habis ini nanti kita akan mendemonstrasikan langsung di mesin. Nanti kalian bisa melihat langsung gimana toh diputar eksentrik itu. Nanti kita coba, kita akan ukur di sana, saya demonstrasikan dulu. Dan setelah itu kalian bisa mencoba satu persatu. Seperti itu ya. Habis ini kita mau ganjal mesin. Kita ukur eksentrik di sana, saya contohkan pendemonstrasiannya seperti apa. Ini kita akan praktekkan gimana cara pembentukan eksentrik. Kita akan menggunakan yang namanya ganjal. Nah, ketebalan ganjal ini nanti yang kalian harus hitung. Ini saya coba seperti ini, sudah saya hitung ini untuk pembentukan eksentrik dengan ketebalan 5 mili. Nah, ini cara gimana? Kita mau membuat dengan tekan rahang 3. Kita settingkan ganjal ini posisi di bawah ini aja. Ini. Kemudian bendanya kita pasangkan. Kita masukkan. Nah, ini kan udah satu ganjal di sini, otomatis dia akan membuat eksentrik. Ini kita pasangkan. Ini otomatis. Berarti satu putaran ini otomatis ketiganya akan bergerak. Otomatis dia akan membuat gerak eksentrik. Kita atur dulu kecepatannya, karena kita membuat eksentrik itu kan tidak rata semuanya, harus agak pelan saja. Ini sudah membentuk eksentrik. Kita kalau mengukur jangan lupa untuk settingnya pakai apa ya? Bisa pakai mata, kemudian pakai kaca mata. Saya akan praktekkan cara membentuk eksentrik harus pakai setting ya, pakai sama saya. Oke, silakan salah satu dari kalian bisa mencoba untuk membuat tubuhnya seperti ini. Ya, selesai. Nah, ginilah. Ini cara pembubutan eksentrik seperti itu untuk dengan cakam rahang 3 menggunakan ganjal. Oke, mungkin itu untuk praktek hari ini. Nanti kita kembali lagi ke kelas, kita lanjutkan untuk diskusi pembuatan perencanaan bubut eksentrik dengan cakam rahang 3 menghitung ketebalan ganjal. Oke, silakan kembali lagi ke kelas. Tadi kita sudah melihat gimana cara pembubutan dengan cakam rahang 3 dengan ganjal. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan gimana cara pembuatan ganjil pada job sheet yang saya serahkan tadi. Silakan didiskusikan terlebih dahulu untuk pembubutannya dari langkah-langkah hitung tebalnya gimana. Silakan didiskusikan bersama. Ini nanti digunakan untuk menghitung menggunakan kalkulator aja. Jauh.
bukan seperti ini. Tidak seperti itu ya, Wan. Kan bisa jadi keterangan dari dia. Sudah selesai semua? Ya. Oke, dan sudah ada yang mau presentasikan ini? Silakan. Kelompok siapa yang mau presentasi? Nomor 6, siap? Oke, silakan nomor 6 untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang good and strategic, yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri bernama Rangga Sulistiono dengan hasil hitungan tebal ganjal untuk membuat benda, yaitu R besar sama dengan C per sin D sama dengan R kecil per sin B sama dengan R besar per sin A, dengan alat-alat dan bahan yaitu mesin bubut cekak 3, mata pahat, jangka sorong, ganjal, dan benda kerja, yaitu besi asli. Ya, terima kasih untuk kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Kira-kira yang disampaikan kelompok 6 tadi sudah sama nggak dengan yang kalian tulis? Yang kalian diskusikan? Kalau yang berbeda boleh ditanyakan. Sama? Beneran? Oke, sudah betul ya untuk kelompok 6. Untuk nanti tinggal kita coba praktekkan apa yang kalian diskusikan. Nanti kita akan mempraktekkannya langsung di bengkel. Ya, apakah benar atau tidak nanti untuk prakteknya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah diskusi, kita analisa bersama. Tadi kita sudah mengerjakan membuat ganjal, menghitung ganjal. Dari hasil hitungan tadi, ketemunya ganjal berapa? 11,744. Nah, kita buat ganjal dengan ketebalan 11,744. Dengan tebal itu nanti kita bisa membuat eksentrik dengan joget dan ada ini. Nanti kita buat ganjalnya itu dengan ketebalan 11,7. Itu sudah bagus. Tapi kalau misalkan 744 itu kan toleransinya ketinggian. Nanti kita bubut dengan atau kita press tebal ganjalnya itu dengan ketebalan 11,7 mili. Itu. Baik, ini sudah selesai diskusinya. Kemudian sedikit evaluasi. Kita evaluasi bersama dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Saya mau tanya dulu ke salah satu kalian. Apa ya? Coba, contoh. Tadi ada beberapa macam pembubutan eksentrik. Sebutkan salah satunya. Apa maksudnya tuh? Dasar apa? Sekarang kita lakukan penilaian. Silakan kalian keluarin HP kalian. Kemudian kalian ketik di browser kalian dengan HTTP ini. Sudah semua? HTTP dd.gg/tes.uk. Semua untuk pekerjanya? Selesai, silakan HP-nya dimasukkan kembali ke kantong kalian. Ya. Baik, sudah selesai kalian. Sekarang kita coba simpulkan. Simpulan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak? Kita kawarkan dulu ke kalian. Oke, Zulfikar, silakan kami simpulkan kegiatan untuk pembelajaran pada hari ini.
Jadi pembelajaran pada pagi hari ini menjelaskan tentang bubur ekspresi. Bubur ekspresi itu adalah bubur yang terdiri dari dua sumbu. Tidak sebuah tapi dari Lebih dari satu. satu sumbu. Dan dapat dilakukan dengan menggunakan sekam 4 dan sekam 3. Satu lagi bisa dengan dua polos. Dan cara menghitung tebal ganjal kita menggunakan sekam 3. Kalau kita mau menggunakan rekam tiga, kita harus menghitung tebal kan? Terima kasih Mas Durga sudah menyebutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah menyebutkan tadi, kemudian kita merefleksikan kegiatan pada hari ini. Pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan? Ada yang mau menyampaikan nggak? Kita refleksi kira-kira sudah mendapatkan apa? Bisa mengetahui caranya menghubungi ganjal. Oke, terus apa lagi? Nanti kalau kita mau membuat sendiri kita harus mengetahui caranya dulu untuk menghitung ganjal. Itu jangan lupa paham. Jadi kita analiskan itu jadi untuk pembelajaran ini kalian sudah mendapatkan pembelajaran mengenai cara menghitung ganjal untuk pembentukan eksentrik pada pengetahuan. Terakhir ini ada tugas tidak lanjut. Silakan kalian catat terlebih dahulu untuk tugasnya ini. Nanti kalian kerjakan secara kelompok untuk kalian mengumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Itu ya. Silakan kita dulu. Ini sudah selesai? Sekarang kita diskusikan kira-kira nih kalau untuk pertemuan berikutnya kita mau kalian mau apa? Kita sampai dulu. Kira-kira kalian mau apa dulu? Pertemuan berikutnya kita mau praktek langsung kah? Atau mau merencanakan ini lagi memperdalam perencanaan pembentukan eksentrik? Perdalam. Berarti nanti minggu depan kita sisi lagi dengan hal yang berbeda. Sepakat ini? Oke, sepakat ya. Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan memperdalam pembentukan eksentrik dengan cara seperti nanti. Nanti kita akan diskusi lagi supaya kalian benar-benar paham cara pembentukan eksentrik. Itu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Siap, gerak. Duduk menghadiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.